الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu berada di bulan itu atau menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah. Maka jika di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang dibacakan adalah surah Al-Baqarah ayat 185. Dan untuk membahas ayat yang sama-sama kita simak tadi dan juga menyesuaikan dengan tema kita kali ini, yaitu sehat jasmani rohani di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustazah Nina Khairina dengan tema manfaat puasa bagi kesehatan. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyam. Unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamir rusulil kiram, amma ba'du. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah yang paling utama dalam Islam. Kenapa? Selain puasa sebagai salah satu dari rukun Islam, puasa juga merupakan ibadah yang pahalanya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Ya. Maka sebagai pahala, sebagai puasa, sebagai ibadah yang berpahala besar, puasa juga menjadi kewajiban bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya. Kemudian apa sih manfaat dari puasa sehingga puasa memiliki nilai yang tinggi, menjadi ibadah yang paling unik? Ada yang jadi dokter di sini? Tenaga kesehatan? Pasti lebih paham tuh Mas David tentang manfaat atau keutamaan dari puasa dari sisi kesehatan. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Satu, pertama ya, dari sisi kesehatan menurut penelitian medis, kita bicara kedokteran dikit ya Mas David ya ibu-ibu ya, supaya kita semangat puasanya, bahwa puasa itu membawa manfaat bagi kesehatan. Pertama, meningkatkan peredaran darah, metabolisme tubuh.
kardiovaskular kita baik. Ya, bisa menurunkan kolesterol, gula darah, diabetes. Karena peredaran darah kita baik. Itu menurut penelitian medis ternyata. Ya. Kemudian apalagi regenerasi sel. Ya. Di dalam berpuasa ada yang namanya proses autolisis. Nah ini saya juga baru belajar ini ya. Kita harus belajar. Autolisis itu apa? Yaitu untuk membuang sel-sel yang rusak atau mati di dalam tubuh kita. Luar biasa Bu. Ya. Allah menciptakan puasa untuk apa? Untuk membuang sel-sel mati yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa membuang sel sendiri yang mati-matinya itu. Kemudian diregenerasi dengan sel yang baru. Apa yang terjadi? Awet muda kita Mas David. Insya Allah. Jadi ibu bisa dibuktikan nanti kalau seandainya ibu rajin puasa. Setelah Ramadan ini puasa sunnah ya. Senin Kamis puasa Ayyamul Bid 3 hari itu awet muda. Bisa menghemat biaya skincare, benar? Nah, biasanya ibu-ibu jelang 40 tahun, 50 tahun itu ributnya skincare. Puasa aja yang banyak. Supaya apa? Menghemat biaya skincare. Itu regenerasi. Karena idealnya ternyata menurut medis kita berpuasa itu 2 hari dalam seminggu. Padahal kita diajarkan dalam Islam udah Senin Kamis itu. Iya kan? Apalagi ditambah 3 hari di tengah bulan, sehat banget kita insya Allah. Kemudian apalagi detoksifikasi. Racun di dalam tubuh kita dikeluarkan Bu. Makanya orang yang punya riwayat penyakit berat itu anjurannya itu berpuasa. Supaya apa? Racun-racun di dalam tubuh kita itu kebuang begitu. Ya. Kemudian setelah kita tahu manfaat atau keutamaan puasa dari sisi kesehatan, apa dari sisi spiritualnya untuk kita? Ya. Yang pertama, puasa itu apa? Puasa itu ibadah rahasia yang tidak bisa diriakkan, nggak bisa dipamerkan. Kita Bu, kalau tidak bilang ke orang lain kita puasa, nggak ada yang tahu kita puasa, betul nggak? Nah, kecuali kita bilang saya sedang puasa. Kalau sholat, bolak-balik ke masjid, orang lewat, kita tahu orang itu sholat. Sedekah apalagi bisa diriakan meskipun niatnya tidak untuk pamer. Apalagi pergi haji yang ngantar orang sekampung. Yang jemput 2 kampung, bener gak? Nah, sangat bisa dipamerkan. Tapi kalau puasa, ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Puasa juga menjadi perisai, tameng. Untuk apa? Untuk segala dosa. Jadi kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan dosa gitu ya. Jadi itu makna puasa yang sesungguhnya itu kita menahan diri dari perbuatan buruk begitu. Ya. Makanya sehat kita lahir dan batin gitu. Kalau kita rajin puasa begitu ya. Kemudian apalagi puasa itu mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak wangi yang paling wangi di muka bumi. Tapi nanti di sisi Allah, bukan sekarang. Coba Bu cium gitu ke temennya. Kalau bau tandanya dia betul-betul berpuasa. Ludahnya basi itu Bu. Ya, kalau nanti di hadapan Allah baru mulutnya wangi. La khulufu famis shaim indallahi atyabu indallahi mirrihimis. Ya, di sisi Allah tuh lebih harum, lebih wangi dari minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak wangi yang paling wangi di dunia. Kemudian Allah mengkhususkan orang-orang yang berpuasa punya pintu sorga sendiri. Masya Allah Bu, saking istimewanya ibadah puasa. Ya, yaitu apa? Namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, nah di dalam ibadah Ramadan ini ya Allah juga memberikan banyak keutamaan-keutamaan. Kata Nabi, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Masya Allah. Coba. Ya, kita bersyukur ketemu lagi di Ramadan tahun ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak ketemu bulan Ramadan sekarang. Yang kemarin masih ada. Iya kan? Kalau kita sudah menjalankan ibadah sekarang bulan Ramadan, kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Ya.
Nah, kemudian apalagi manfaat atau keutamaan Ramadan? Dibuka pintu-pintu surga. Berarti di dunia dibuka banyak pintu kebaikan. Kita tinggal masuk lewat pintu yang mana yang kita mau. Pintu sedekah, pintu kebaikan yang mana, pintu sholat. Ya. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Pintu keburukan di dunia juga ditutup. Jangan dibuka lagi. Dan dibelenggu setan-setan. Diartikan di sini bukan hanya terikat, tetapi setan-setan itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengganggu kita. Saking padatnya ibadah kita di bulan Ramadan. Seperti saya bilang tadi, ibu-ibu paling padat ini, bangun paling pagi, tidur paling malam. Luar biasa kalau penuh dengan kecintaan kita kepada keluarga, kepada Allah, insya Allah puasanya baik. Nah, maka dari itu puasa sesungguhnya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi juga harus pada esensi dan maknawi, dimensi maknawi dari puasa ini, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena itulah yang kita harapkan supaya apa? Kita dapat kesehatan, manfaat kesehatan dari puasa, begitu pula rohani kita juga berkah dan sehat dalam puasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan optimal sehingga pahala kita pun juga maksimal dari Allah. Amin. Demikian Mas Baik. David. Amin Terima ya Rabbal kasih. alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nina. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Banyak ini pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nisa dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Pertanyaannya adalah apakah ada aktivitas khusus dalam menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan? Itu aja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab. Silakan itu. Jadi ibu-ibu, kita dalam ibadah Ramadan ini mumpung masih belum jauh Ramadan ya Bu, harus punya target beribadah itu. Ya, target, yang namanya target kan pengen kita sampai ya kan, walaupun nggak semuanya sampai, paling tidak kita punya tujuan. Target yang pertama itu adalah khatam Quran. Ya, paling tidak minimal sekali saja. Sekali minimal, kalau bisa lebih dari sekali, alhamdulillah. Berarti kalau kita targetkan 1 kali khatam, 1 hari harus 1 juz Mas David. Minimum 1 juz ya? Nah kita bagi 2 hari, 2 lembar sampai insya Allah 1 juz. Kemudian apalagi kita qiyamul lail full, jangan sampai bolong. Ya, jangan sampai bolong itu taraweh. Taraweh itu masuk qiyamul lail. Yang ketiga, kita bisa bersodakoh setiap hari di bulan Ramadan. Targetkan, misal semampu kita cuma 2.000, 5.000, 10.000. Ini duit 10.000 hari ini belum keluar, cari siapa yang bisa kita sodakohi. Ya. Kemudian apalagi, kita bisa memberi makan orang yang berbuka puasa minimal 1 kali. Minimal 1 orang. Bisa lebih dari 1 kali, bisa lebih dari 1 orang, alhamdulillah. Di Mesir, kebetulan saya kuliah di Mesir dulu, ya Bu. Ada kalau bulan Ramadan ada yang namanya Maidatur Rahman. Itu digelar di jalan-jalan. Kalau kita bahasa kita namanya buka puasa gratis. Nah, kalau Maidatur Rahman itu artinya meja makan atau hidangan dari Tuhan gitu istilahnya ya. Siapa yang memberikan? Ya orang-orang Mesir juga. Yang mempunyai rezeki yang lebih, punya toko kecil, itu dibuka sepanjang jalan. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang lewat. Jadi di Mesir itu hampir tidak ada orang ketika bulan Ramadan itu yang tidak bisa berbuka puasa. Ya. Makan. Alhamdulillah di negara kita sudah mulai banyak ya Mas David ya. Ada yang ngasih buka puasa ke masjid, takjil gratis, alhamdulillah. Ya. Itu dalam rangka bersodakoh. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah itu makanya harus kita target gitu ya. Dan target kita yang terakhir adalah kita bisa mengkaji ilmu agama. Paling tidak masa iya 1 bulan kita nggak bisa sih melihat arti surat Al-Fatihah. Yeah. Melihat arti surat Al-Ikhlas. Qul huwallah. Iya kan? Tadabbur. Nah itu target kita, mudah-mudahan bisa kita dapatkan dan puasa kita berbuah
takwa. Itu yang kita harapkan. Demikian Ibu. Ya. Iya. Baik Ibu, jelas ya Bu ya. Ya. Ustazah saya mau tanya Ustazah, misalnya nih di bulan Ramadan ini ya Ustazah ya. Kan ibu-ibu kan jadwalnya padat gitu kan. Nah, terus kalau misalnya ada karena malamnya habis siapin makanan ya, sore juga harus siapin. Antara aktifnya di waktu siang sama malam hari banyakan di malam. Nah sepanjang siang badan tuh lemes banget. Kalau kita tidur sepanjang siang boleh nggak sih Ustazah? Ya, maaf nih ini khususnya buat orang yang kayak ibu-ibu kan pagi ya Bu ya. Dari subuh udah siapin, besok ntar abis mau buka juga udah siapin lagi gitu. Gimana Ustazah? Sebetulnya tidak hanya di bulan Ramadan Mas David. Di hari biasa saja tidur yang sedikit di siang hari itu disunahkan. Tidur sedikit. Tidur sedikit ya. Jangan sepanjang hari habis dari subuh, sholat subuh sampai habis sholat asar. Tidur terus, mentang-mentang dibilang tidurnya ibadah. Kata siapa ibadah? Sholat zuhur lewat, sholat asar lewat. Nah, iya. Ibadahnya dari mana? Iya kan? Tidur yang sedikit yang jadi ibadah. Daripada kita bergibah, lebih baik kita tidur. Daripada kita kesel sama orang lain, lebih baik kita tidur. Jadi tidur yang sedikit yang ibadah itu. Sunahnya jam boleh. berapa sih Ustazah? Misalnya nih kan abis melek sepanjang malam nih Ustazah. Boleh tidurnya tuh jam berapa sama jam berapa gitu Ustazah? Nah kalau yang disunahkan yang namanya qailulah. Ya, qailulah itu sekitar setelah sholat zuhur. Ya, setelah sholat zuhur sedikit kita tidur 1 jam. Nah, itu seger lagi kita. Jangan tidur setelah sholat asar, ingat itu. Jangan tidur setelah sholat asar. Ini pikirannya jadi mumet. Iya. Ya, itu sudah diantisipasi sama agama, tidak boleh. Ya, jadi mumet, jadi kayak orang linglung nanti bangun. Iya. Hindari menjelang maghrib, sebelum asar. Yang paling baik itu siang. Kalau Ya. sebelum zuhur misalnya Sebelum zuhur habis juga duha boleh. gitu boleh? Boleh. Yang penting ketika kita sholat zuhur kita jangan kebablasan. Oh. Biasanya nanti kalau tidur jam 11 bangun jam 4. Bingung sholat zuhurnya gimana, iya kan? Bener. Nah, apalagi di rumah kosong gak ada orang. Iya. Gitu. Jadi tidak berpuasa saja itu disunahkan. Apalagi ketika berpuasa. Jadi tidur sedikit supaya apa? Kita bugar lagi nanti. Bangun jam 2 ya kan? Sudah masak ya. Iya. Sudah bebenah. Itu ibu-ibu tuh Masya Allah luar biasa sekali ibu-ibu tuh. Kalau di bulan Ramadan. Pahalanya besar. Bukan berarti pahala bapak-bapak gak besar ya. Iya. Mencari nafkah di luar juga sama dengan berjihad di jalan Allah. Insya Allah ya. Masya Baik. Allah. Ya Bu terima kasih Ustazah. Bu. Sedikit tidur. Sedikit tidur. Bukan sedikit-sedikit. Sedikit tidur, jangan sedikit-sedikit tidur ya Bu ya. Oke, jadi dibolehkan tidur ya waktu-waktu tertentu, tapi waktu sholatnya tetap bangun ya Bu ya. Ya Bu. Juga buat pemirsa di rumah dan diri saya sendiri juga dari pelajaran buat kita ya. Baik, setelah ini kita akan belajar mengaji dengan guru kita nih. Tetap semangat di bulan Ramadan, tetap menggali ilmu seperti tadi kata Ustazah, baca Quran ya, terus bersedekah, tadabbur Quran ya Ustazah ya. Terus juga masih banyak lagi kegiatan yang bisa kita lakukan. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia.